Selamat datang kembali teman-teman di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita masih terus membahas 100 pemikir utama dalam bidang filsafat selama 100 hari. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang filsuf sekaligus sastrawan yang karyanya menggetarkan hati dan pikiran kita yang ada hubungannya dengan kehidupan dan kesengsaraan. Kesengsaraan, ya, penderitaan. Filsuf ini akan banyak ngomongin masalah penderitaan. Siapakah dia? Dia adalah Albert Camus. Tulisannya Albert Camus, tapi kita bacanya Albert Camus. Dia adalah seorang pemikir yang besar, sejaman dengan Jean-Paul Sartre di abad ke-20 ini. Nah teman-teman, Camus dikenal dengan konsepnya yang bernama absurditas, dan dia juga dikenal karena pandangannya mengenai bagaimana manusia bisa menemukan makna dalam hidup yang tidak memberikan makna inherent. Jadi hidup itu sendiri seolah-olah memang tidak punya makna yang inherent, yang menempel di dalamnya, yang muncul dari dalamnya, sehingga manusialah yang harus memberi makna kan. Tapi dengan hidup yang tidak ada makna inherentnya, kemudian tidak ada kepastian, tidak ada makna, tidak ada pegangan, dan disitulah penderitaan manusia mulai terjadi. Nah, lewat karya-karya yang dibuat Camus seperti The Stranger, itu sebenarnya adalah buku dalam bahasa Perancis yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan The Myth of Sisyphus. Dua buku itu kalau kita baca, itu kita akan melihat bahwa Camus sedang membantu kita untuk menghadapi pertanyaan paling mendasar dalam hidup, yaitu kematian dan kebebasan. Nah, apakah teman-teman ingin mengenal Camus dengan lebih dalam? Mari kita mulai. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus mengenal dulu siapa Camus, dia lahir di mana, dan latar belakangnya seperti apa. Nah, Albert Camus adalah seorang Aljazair. Ketika Aljazair waktu itu masih dalam koloni Prancis, ya, belum merdeka, yang lahir tahun 1913 di sebuah kota kecil di Aljazair yang bernama Mondovi. Camus berasal dari keluarga yang miskin. Ibunya adalah seorang buruh pabrik, dan ayahnya sendiri juga meninggal ketika Perang Dunia Pertama. Meski Camus hidup dalam kesulitan, dia akhirnya tetap dengan ketekunannya berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Algiers. Di universitas itu dia mendalami filsafat dan juga sastra. Karir Camus awalnya, karir intelektualnya itu dimulainya bukan langsung di bidang filsafat teman-teman, tapi di bidang jurnalisme. Dia seorang jurnalis. Sekaligus pada waktu yang sama dia adalah seorang penulis novel atau novelis. Tetapi meski karirnya sebagai jurnalis dan novelis itu sibuk di bagian tulis-menulis, ya, Camus ini juga dikenal sebagai seorang aktivis politik yang menentang fasisme dan totalitarianisme. Dan jiwa untuk memberontak dari fasisme dan totalitarianisme ini kan kerasa sekali menjelang Perang Dunia Kedua, ya, di mana Hitler di Jerman, kemudian Mussolini di Italia, ini pemerintahannya sangat totaliter, dan di Eropa memang sensitivitas mengenai totalitarianisme ini memang menguat, terutama di kalangan anak-anak muda. Nah teman-teman, Camus ini memenangkan hadiah Nobel Sastra tahun 1957, dan itu menunjukkan bahwa memang karya sastra yang dia tulis memang benar-benar menginspirasi dunia dan
membuka pikiran banyak orang. Camus bahkan kalau boleh dikatakan sebagai salah satu penerima Nobel termuda masa itu. Namun teman-teman, hidup Albert Camus berakhir tragis dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1960. Nah, mari kita masuk ke pemikiran dia tentang absurditas. Jadi salah satu konsep sentral dalam pemikiran Albert Camus adalah absurditas. Bagi Camus, absurditas atau ketidakjelasan itu muncul dari konflik antara pencarian manusia akan makna dan kenyataan bahwa dunia tidak memiliki makna atau tidak mampu memberikan jawaban atas pencarian manusia akan makna. Absurditas ada di situ. Ketika manusia berusaha memaknai kenapa hidupnya menderita, pada saat yang sama hidup itu sendiri menolak untuk dimaknai, alias bahkan tidak ada maknanya, sehingga dia tidak mengetahui kenapa dia harus menjalani hidup yang tidak ada makna sama sekali. Absurditas ada di situ. Nah, kita semua bertanya, misalnya ya, untuk memperjelas ini, mengapa kita ada, misalnya, apa tujuan hidup kita? Semua orang pasti akan mempertanyakan itu kan. Tapi masalahnya adalah dunia tetap diam, tidak memberikan jawaban kepada kita mengapa kita dilahirkan, apa tujuan hidup kita. Dalam esainya yang berjudul The Myth of Sisyphus, ini berangkat dari mitologi Yunani ya, tentang Sisyphus. Sekilas saja, Sisyphus itu sosok yang dihukum dewa, dikutuk dengan dia mengangkat batu ke atas gunung, tapi begitu sudah sampai atas, batunya jatuh lagi, dan dia mengangkat lagi batunya, begitu terus sampai sepanjang zaman. Itu Sisyphus. Nah, Albert Camus membuat sebuah esai berjudul The Myth of Sisyphus. Dalam esai itu, Camus membandingkan absurditas dengan kisah tentang Sisyphus ya. Tokoh mitologi Yunani yang memang dikutuk untuk mendorong batu besar ke atas bukit hanya untuk melihat batu itu jatuh kembali. Namun menurut Camus, absurditas itu bukanlah alasan bagi kita manusia untuk akhirnya menyerah dalam hidup. Sebaliknya, absurditas itu merupakan semacam undangan, dorongan bagi kita untuk menerima hidup sepenuhnya. Dan dari situlah kita menemukan kebebasan dalam pilihan-pilihan kita. Mari kita lihat, kok ada kebebasan dalam absurditas gitu. Oke. Jadi begini teman-teman. Kami tidak percaya bahwa manusia harus menyerah pada ketiadaan makna tadi loh. Karena hidup kan tidak punya makna yang inheren ya. Kematian tidak punya makna yang inheren. Nihilisme, kosong. Tapi manusia apakah harus menyerah? Tidak, kata Camus. Bagi Camus ada 3 pilihan bebas kita untuk merespons absurditas. Pilihan pertama adalah melarikan diri, withdrawal. Melarikan diri ini bisa jadi kita mencari jawaban ketiadaan makna ini lewat agama atau ideologi dogmatis atau bahkan ilmu pengetahuan demi bisa mendapatkan makna dari hidup yang tidak bermakna, dari segala sesuatu yang tidak ada maknanya. Artinya kita melarikan diri kan dari ketiadaan makna itu dengan jalan mencari jawaban lewat tadi agama, ideologi, dogma, ilmu pengetahuan, untuk mencari kepastian fiksasi diri gitu kan. Kemungkinan kedua yang bisa kita lakukan adalah untuk merespons absurditas adalah bunuh diri. Bunuh diri ini adalah sebuah langkah yang ekstrim untuk menghindari absurditas
dengan mengakhiri hidup. Atau yang ketiga, kita bisa melakukan, ini agak susah nih, penerimaan hidup sepenuhnya sebagai sebuah pemberontakan kita. Menerima untuk memberontak. Artinya, pilihan ketiga ini, kita mengakui absurditas itu, kita tahu bahwa kita melakukan hidup yang tanpa makna, seperti Sisyphus ya, yang mendorong terus batunya tapi jatuh, mendorong terus. Kita terus menerima itu, tetapi meskipun dalam situasi yang tanpa makna, kita tetap hidup dengan penuh semangat, dengan penuh harapan. Kita menerima untuk memberontak dari absurditas. Nah, teman-teman, itu semua adalah pilihan bebas kita memilih yang mana. Tapi menurut Camus, pemberontakan atau yang ketiga ini tadi, penerimaan untuk pemberontakan, pemberontakan itulah yang nantinya akan membantu kita meraih makna. Kita mungkin tidak bisa mengubah kenyataan hidup kita yang absurd itu, tetapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kreativitas. Teman-teman, kalau kita lihat dari cara berpikirnya Camus tadi, kita jadi tahu bahwa Camus ini punya kedekatan yang kuat dengan eksistensialisme, mirip Jean-Paul Sartre. Meskipun begitu, Camus ini sering dikaitkan dengan eksistensialisme. Camus sendiri menolak label itu. Dia menolak disebut sebagai salah satu pemikir atau filsuf atau sastrawan eksistensialisme. Dia lebih menyebut dirinya sebagai seorang absurdist. Apa yang membedakan antara Camus sebagai absurdist dan para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre misalnya? Perbedaan utamanya begini. Eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre itu kan percaya bahwa manusia harus menciptakan makna melalui kebebasan yang radikal. Jadi ketika hidup tidak ada maknanya, maka manusia harus menciptakan makna lewat kebebasannya yang radikal. Itu menurut Jean-Paul Sartre dengan alirannya eksistensialisme. Nah, Camus ini kayaknya sama tapi beda ya. Camus lebih fokus pada ketidakmungkinan manusia menemukan makna objektif atau makna yang muncul dari hidup itu sendiri, yang inherent, yang melekat dalam hidup. Sehingga satu-satunya cara adalah menerima absurditas, ketiadaan makna, nihilisme itu sebagai inti dari pengalaman manusia. Jadi penerimaan absurditas itu, penerimaan hidup yang tanpa makna itulah yang menjadi tekanannya, bukan pada bagaimana cara mengkreasi atau menciptakan makna. Nah, hubungan Camus dengan Sartre ini kemudian agak rumit, meskipun mereka sempat dekat, tapi kemudian mulai menjadi merenggang, dan akhirnya keduanya terlibat konflik filsafat dan konflik personal yang kuat. Jadi mereka sendiri jadi tidak akur. Teman-teman, kalau kita kembali ke karya-karya Camus, di sana ada begitu banyak pemikiran filosofis yang menarik. Nah, mari kita lihat karyanya satu persatu. Camus menyampaikan ide-ide filosofisnya memang melalui karya sastra ya, dan karya sastranya itu sangat mendalam. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah The Stranger. The Stranger itu isinya apa? Jadi novel The Stranger itu mengeksplorasi absurditas lewat karakter Meursault, seorang pria yang menjalani hidup tanpa emosi yang jelas. Novel The Stranger ini mempertanyakan norma-norma sosial dan nilai-nilai moral. Ya, itu The Stranger. Kemudian yang kedua sudah kita bahas tadi sedikit ya, The Myth of Sisyphus.
Ini bukan novel, ini esai, ya, esai filosofis yang mendalami perkara absurditas dan bagaimana pemberontakan manusia melawan absurditas itu dengan menerimanya. Camus menutup esainya dengan kalimat yang terkenal, "One must imagine Sisyphus happy." Jadi kita harus membayangkan, gitu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Sisyphus dengan nasibnya yang ditakdirkan untuk mengangkat batu ke bukit dan hanya untuk melihat batunya jatuh kembali dan dia kembali lagi melakukan hal yang sama terus-menerus, itu merasa happy, merasa bahagia dengan takdirnya itu. Kemudian karya ketiganya adalah tentang wabah hitam, ya, The Plague, ya, La Peste kalau dalam bahasa La Peste, ya, wabah pest, ya, dalam bahasa Prancis. Novel itu menggambarkan tentang wabah pest, ya, wabah karena tikus, ya, di kota Oran Aljazair. Nah, dalam wabah itu mirip pandemi Covid, ya. Makanya pada saat Covid banyak orang tuh ngomongin Albert Camus dengan novelnya yang berjudul The Plague, gitu, ya, La Peste itu. Jadi wabah itu menjadi metafora sebenarnya, bukan tentang pandemi sebenarnya, tapi tentang totalitarianisme dan perjuangan manusia melawan absurditas kehidupan. Jadi totalitarianisme itu pada masa itu di Eropa memang seperti wabah pest, ya, yang membunuh begitu banyak orang. Dan ketika wabah itu hadir, itu lalu muncul berbagai macam jenis karakter orang. Ada orang yang ingin menjadi relawan menyelamatkan korban pest, ada tokoh agama yang menguatkan orang-orang untuk tetap percaya, ada dokter yang mencoba menyembuhkan orang dari sakit pest, ada juga wartawan, ada juga orang yang oportunis di tengah bencana, gitu. Nah, itu novel The Plague. Teman-teman, cobalah mencari 3 novel itu dan bacalah karena sangat mendalam maknanya. Nah, apa yang diwariskan oleh Camus kepada kita? Yang jelas Albert Camus adalah suara yang sampai hari ini masih relevan untuk kita dengarkan. Dia mengajarkan bahwa hidup mungkin tidak memiliki tujuan objektif, tujuan yang pasti, yang jelas, gitu. Tetapi kita bisa menemukan makna kehidupan itu lewat tindakan kita kok sehari-hari. Bisa. Dalam keseharian, dalam rutinitas kita. Nah, lebih dari itu, pemikiran Camus tentang absurditas, tentang kebebasan dan pemberontakan itu sampai hari ini mempengaruhi dunia filsafat, sastra, bahkan budaya populer. Jadi ya, kalau mau disimpulkan, dia masih sangat relevan hari ini. Nah, teman-teman, saya punya 3 kutipan menarik yang bisa kita ambil dari seorang Camus. Yang pertama, kutipan yang cukup terkenal adalah, "In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invisible summer." Jadi, in the depth of winter, di tengah pekatnya musim dingin, I finally learned that within me there lay an invisible summer. Di tengah musim dingin, finally, akhirnya aku belajar bahwa di dalam diriku terdapat musim panas yang tak terkalahkan. Silahkan teman-teman maknai. Di tengah penderitaan, di dalam diri kita ada kebahagiaan yang tak terkalahkan. Kutipan kedua, menarik, ya. "The only way to deal with an unfree world," satu-satunya cara menghadapi dunia yang tidak bebas, "is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion." Di satu-satunya cara menghadapi dunia yang tidak bebas adalah menjadi
sebebas-bebasnya, sehingga keberadaan kita ini menjadi satu tindakan pemberontakan. Langsung masuk ke kutipan yang ketiga yang saya temukan dan cukup menggetarkan jiwa saya. Semoga begitu juga dengan teman-teman. There is no fate that cannot be surmounted by scorn. There is no fate, tidak ada takdir, that cannot be surmounted by scorn, yang tidak bisa diatasi dengan penghinaan kita kepadanya. Maksudnya kita menghina takdir itu. Itu adalah bagian dari kita mengatasinya. Nah, teman-teman, saya pikir cukup untuk pembahasan kita mengenai Albert Camus. Dia sudah mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh keberanian meskipun di dunia yang absurd ya, mirip-mirip Nietzsche sebenarnya. Tapi tekanannya adalah bukan dengan menyerah kalau di Camus, tetapi dengan menemukan kebahagiaan di dalam perjuangan. Kalau Nietzsche bilang, cintailah hidup. Jadi nggak hanya terima tapi juga cintailah hidup. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kita hari ini. Semoga bermakna untuk pengetahuan filsafat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis.